Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Setelah itu kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Memuji kebesaran, kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Bersyukur Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami Tuhan untuk bangsa yang kami cintai Tuhan, Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan shalom ada atas Indonesia Tuhan, damai sejahtera ada atas Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus para pemimpin bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden Tuhan Yesus, berkati seluruh staf menteri, pejabat negara yang ada ya Bapa. Biarlah Tuhan pakai mereka semua menjadi alat-alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar di dalam kepemimpinan mereka Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang menjadi keputusan Tuhan, itu semua berasal daripada Engkau, sehingga membawa bangsa kami semakin cinta sama Tuhan, membawa bangsa kami semakin takut sama Tuhan, sehingga di dalam setiap apapun yang menjadi keputusan Tuhan, kami percaya itu semua membawa bangsa kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, berdoa khusus untuk kota Jakarta ya Bapa. Berkati kota Jakarta Tuhan Yesus, berkati gubernur kami Tuhan, berkati wakil gubernur Tuhan, berkati seluruh masyarakat yang ada di Jakarta Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan Yesus, sistem perekonomian Tuhan bukan hanya dipulihkan bagi kota Jakarta, tapi untuk Indonesia juga ya Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap rumah sakit yang ada ya Bapa. Engkau berkati Tuhan Yesus setiap tim medis, Engkau berkati setiap obat-obatan, Engkau berkati setiap pasien-pasien ya Tuhan Yesus, mereka yang terkena dampak pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pulihkan setiap keadaan mereka yang lemah ya Bapa. Tuhan sembuhkan Tuhan, Tuhan campur tangan melalui setiap apapun yang mereka minum dan walaupun mereka makan Tuhan Yesus. Kami percaya itu menjadi kekuatan untuk memulihkan keadaan mereka semua ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa, kota Jakarta dan seluruh daerah-daerah ke dalam tangan kasih Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Pulau Alor sampai Pulau Rote Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus.
Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk para pemimpin daerah ya Bapak. Biar Tuhan tolong setiap pemimpin daerah ya Bapak. Berikan mereka semua kesatuan hati, agar mereka tunduk kepada pemerintahan yang ada ya Bapak. Mereka semua menjalankan apapun yang menjadi keputusan mereka. Kami percaya itu semua berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini Bapak, untuk Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, Pak Niko Tuhan. Tuhan berkati Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Harjo Tuhan bersama keluarga besar ya Bapak, dan juga untuk keempat wakil Tuhan dari GBI Gatsu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan menaruh visi dan yang kuat, visi misi kuat daripada Tuhan itu ada atas Gembala, Bapak Gembala kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan berkati keluarga besarnya, berkati setiap pelayanan Tuhan, dimanapun Bapak Gembala kami berada. Tuhan lindungi, Tuhan jaga Tuhan, sehingga dimanapun beliau melangkah Tuhan, kami percaya Tuhan tanda-tanda mujizat yang ajaib daripada Tuhan menyertai Bapak Gembala Sidang kami Tuhan Yesus. Begitu juga dengan keempat wakilnya Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan Yesus pada pagi hari ini juga untuk karayon kami Tuhan, Bapak Budianto Totong Tuhan beserta wakil dan seluruh para gembala-gembala cabang dan ranting yang ada ya Bapak. Kami berdoa Tuhan Yesus khusus untuk Bapak Gembala karayon kami Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus setiap usaha, berkati setiap kesehatan, berkati setiap apapun yang dilakukan dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya itu akan membawa semakin dekat sama Tuhan. Itu akan membawa Bapak karayon kami semakin cinta sama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati setiap dimanapun dia berada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan lindungi dan pagari dengan malaikat-Mu Tuhan. Bapak, kami berdoa pada pagi hari ini juga Tuhan Yesus, khususnya untuk GBI Care Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami Tuhan, Pak Ajis Tuhan, dan Ibu Margaret Tuhan Yesus. Berkati Ibu Margaret sebagai tiang doa, berkati keluarga besar Pak Ajis dan Bu Margaret Tuhan. Dimanapun Bapak dan Ibu Gembala kami melangkah, Tuhan boleh lindungi, Tuhan campur tangan, sehingga apapun yang dilakukan oleh Bapak dan Gembala dan Ibu Gembala kami semua Tuhan buat berhasil dan beruntung ya Bapak. Serta dimanapun Bapak dan Ibu Gembala kami berada Tuhan, tanda-tanda mujizat ajaib itu semua Tuhan boleh terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh pengerja di GBI Care Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu di GBI Care Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kesulitan, permasalahan yang ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pertaruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, sehingga air mata Tuhan gantikan dengan sukacita. Mereka yang berbeban berat Tuhan angkat, Tuhan berikan kelegaan Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan pada saat ini Tuhan, kehidupan jemaat-Mu di GBI Care dipulihkan, kehidupan jemaat-Mu di GBI Care diangkat oleh Tuhan Yesus, sehingga kami percaya Tuhan, mereka semua semakin cinta sama Tuhan. Bapak, setiap apapun yang menjadi pergumulan di jemaat-Mu di GBI Care Tuhan, kami taruh ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang tahu setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan dari dalam setiap pergumulan kehidupan dari jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan sertai ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Melalui setiap pujian penyembahan Tuhan, kami percaya Tuhan disenangkan, Tuhan ditinggikan, dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara di tengah-tengah ibadah kami, dan kami percaya Tuhan, Tuhan yang menolong ibadah ini, dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Masih tetap semangat dan sukacita pada pagi hari ini. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian, Bapa Engkau sungguh baik.
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita angkat pujian ini dari awal, katakan Bapa Kau sungguh baik.
Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangannya sebaliknya, yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita, sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya. Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan sudah rajin beribadah
berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat satu pujian dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa, kami bersyukur, Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa,
Shalom, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan yang Tuhan berikan sepanjang minggu ini. Dan kini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, berikan hikmat dan penerangan kepada setiap kami, sehingga apa yang kami boleh dengar Tuhan dari kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Bila ada kuasa iblis, kuasa roh jahat mencoba mengganggu kebenaran firman-Mu, kami tolak kuasanya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan, firman ini boleh menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang dalam setiap hati kami. Dan kami percaya, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh sama-sama kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang nabi yang terakhir nabi terakhir yang ada dalam perjanjian lama, yaitu yang bernama Nabi Malayaki. Saya akan berikan tema firman Tuhan pada hari ini bicara Tuhan memurnikan gerejanya, purify the church. Kita tahu bahwa masa-masa sekarang banyak orang berkata bahwa ini adalah akhir zaman. Tapi kita akan melihat dari sisi seorang nabi terakhir di dalam perjanjian lama, yaitu Nabi Malayaki, di dalam Malayaki 3 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Malayaki 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Nabi Malayaki itu memiliki arti nama yaitu utusanku. Berasal dari kata malaik, yaitu malaikat, utusan. Dia hidup di Yehuda pasca pembuangan bangsa Israel. Ya, sezaman dengan Nabi Nehemia. Kenapa saya katakan sezaman dengan Nabi Nehemia? Karena kondisi kemerosotan rohani orang Israel yang sama yang terjadi dalam Nehemia 13 ayat 4 sampai dengan 30. Yang pertama, yang samanya itu bahwa imam-imam banyak yang korup pada masa Nabi Malayaki bersabda. Yang kedua, persembahan persepuluhan ataupun persembahan bagi Tuhan atau yang seharusnya menjadi hak orang-orang Lewi itu diabaikan, sehingga banyak dari orang-orang Lewi yang kembali ke ladangnya. Padahal dalam perjanjian Allah Israel kepada umatnya saat itu, pada 12 suku Israel, orang Lewi itu tidak punya pusaka apa-apa. Mereka tidak punya tanah untuk diusahakan. Mereka hanya dikhususkan untuk melayani Tuhan di bait Tuhan, yang saat itu bicara kemah suci Tuhan. Tetapi karena adanya kemerosotan imam, kemudian banyak juga umat yang mengabaikan tentang persembahan kepada Tuhan, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan yang lain-lain, korban bakaran atau apapun namanya, sehingga pada akhirnya membuat orang Lewi akhirnya kembali atau mereka kembali kepada ladangnya, mereka bekerja kembali. Dan yang ketiga yang menjadi ciri yang sama dengan Nabi Nehemia pada zaman itu adalah bicara bahwa kehidupan pernikahan orang-orang Israel yang saat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menikahi perempuan-perempuan dari Allah lain. Sehingga terjadilah percampuran rohani, ya, atau perzinahan rohani yang terjadi pada saat itu. Nah, kemungkinan
Maleaki ini adalah seorang nabi tapi juga dia seorang imam. Kenapa? Karena pokoknya yang dia bawa dari pasal 1 sampai dengan pasal 4 ingin membawa bahwa umat itu bukannya sekedar menjadi umat Israel saja, tetapi ingin supaya mereka menjadi nabi bagi Tuhan, memiliki panggilan nabi bagi Tuhan. Memang Nabi Maleaki ini adalah nabi yang terakhir pada masa PL, sebelum bangsa Israel akhirnya masuk pada masa intertestamental, di mana Allah tidak berbicara kepada umat Israel selama 400 tahun, baik melalui nabinya ataupun siapapun yang ada pada zat zaman itu. Sehingga makanya di dalam Maleaki 3:1 tadi dikatakan, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Ini berbicara setelah 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara, maka muncullah seorang nabi di dalam perjanjian baru yang pertama, yaitu berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang berkata bahwa persiapkanlah jalan bagi Tuhan, yang berteriak di padang-padang gurun. Bahkan hanya seorang Nabi Yohanes lah yang berani mengutuki orang-orang Farisi, orang-orang yang katanya adalah imam-imamnya Tuhan, dan dia berani menegur. Kenapa ini bisa terjadi? Karena banyak kemerosotan-kemerosotan rohani. Demikian dengan hal yang kita hadapi sekarang-sekarang ini. Makanya itu Maleaki menyerukan umat untuk bertobat, untuk kembali taat, untuk kembali kepada perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka. Tuhan gak mau perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka tercemar karena perbuatan mereka. Dalam hal ini Maleaki ingin supaya panggilan nabi itu bukan hanya untuk dirinya saja seorang, tapi juga untuk para imam-imam yang lain, orang Lewi, bahkan juga umat Israel secara keseluruhan, yaitu yang tinggal di Yehuda saat itu. Jadi Nabi Maleaki ini adalah nabi yang cukup spesial, saya boleh katakan. Dia nabi terakhir dalam perjanjian lama sebelum akhirnya bangsa Israel masuk pada masa intertestamental, pada akhirnya masuk dalam perjanjian baru dan muncullah seorang yang membukakan jalan bagi Tuhan, membuka jalan bagi Kristus untuk melayani. Itu siapa? Yohanes Pembaptis. Nah, penekanan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi itu bicara, di situ ada kata aku, ia, dan ada kata miliknya yang ditujukan kepada Allah itu sendiri, menunjuk kepada pribadi yang sangat penting bagi umat manusia, yaitu adalah Tuhan Allah semesta alam. Makanya kalau dalam Maleaki ini hampir berapa kali diulang-ulang bicara Tuhan semesta alam, Tuhan semesta alam, ingin menekankan bahwa manusia itu bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena Tuhan adalah pemilik alam semesta ini. Makanya kalau kita sebagai manusia tidak menyadari bahwa Tuhan itu adalah pencipta segalanya, betapa congkaknya kita di hadapan Tuhan, betapa sombongnya kita di hadapan Tuhan, karena kita tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Ya. Jadi tempat kudus Allah yang dikatakan di situ bahwa ia akan masuk ke dalam baitnya, tempat kudus Allah. Kalau kita melihat pada merujuk dari Kejadian sampai dengan pada Wahyu, tempat kudus Allah dimulai dari Taman Eden, di mana Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Dari Taman Eden akhirnya berkembang ketika ada Musa di sana, yang ketika itu diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel, mulailah masuk ke dalam kemah suci atau tabernakel Musa. Di situ ada hadirat Allah, tempat khusus di mana Allah hadir untuk menjumpai umatnya. Dulu di Taman Eden, Adam dan Hawa bisa bercakap-cakap dengan Tuhan secara langsung. Tapi karena dosa akhirnya itu hilang. Akhirnya dikembalikan lagi ketika zaman Musa. Dengan apa? Tabernakel Musa, kemah suci. Dan itu pun sempat hancur juga ketika tabut Allah diambil oleh orang Filistin. Akhirnya Daud merebut kembali tabut tersebut dan dia akhirnya membuat yang namanya Pondok Daud. Daud punya kerinduan untuk membangun yang namanya bait suci Allah. Tapi Tuhan katakan, ini bukan bagianmu. Tapi Daud mempersiapkan segala keperluan bait suci tersebut, sehingga pada akhirnya Salomo dapat membangun bait suci Allah untuk umat Israel saat itu. Pada perjanjian lama, bait Allah sangat penting. Sehingga pada akhirnya pada perjanjian baru itu mulai berkembang.
Karena bait suci Allah tidak lagi isinya adalah orang-orang yang takut akan Allah. Hanya orang-orang Farisi, kaum Saduki, orang yang mengerti tentang Taurat Tuhan tapi tidak bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan tadi, yang ada pada zaman Maleaki dan Nehemia. Banyak imam-imam atau orang yang tahu kebenaran firman Tuhan yang korup, yang gagal paham apa yang menjadi kerinduan dan kehendak Tuhan. Sehingga dari bait Allah bergeserlah sekarang, kalau kita pada zaman kita sekarang, kalau kita aplikasikan, Tuhan hadir di dalam gerejanya. Gereja bisa miliki dua arti. Tetapi banyak orang hanya menganggap bahwa gereja itu secara fisik. Di mana ada gedung, di mana ada sound systemnya, di mana ada lighting, di mana ada podium, ada mimbar, ada yang lainnya. Tetapi sesungguhnya Tuhan inginkan adalah gereja itu bicara pribadi kita. Pribadi kita sendiri. Seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Wow, ayat ini sebenarnya ingin menekankan kepada kita, gereja itu bukan hanya bicara gedung, tetapi bicara pribadi kita dengan Tuhan. Nah, Allah yang membentuk bait atau gerejanya, maka Allah juga ingin memurnikan gerejanya. Ini yang dijadikan pesan bagi Nabi Maleaki kepada umat Israel saat itu. Bahkan juga kepada kita sekarang yang akan kita dengarkan bersama-sama. Maka ia mengirim utusannya. Dalam hal ini Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menjadi utusannya. Namun sebelum Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang, harus dipersiapkan terlebih dahulu. Di mana dikatakan akan ada roh Elia sebelum Yesus datang. Di mana itu digenapi oleh Yohanes Pembaptis. Dan hebatnya Nabi Maleaki ini bukan hanya seperti nabi yang lain yang menubuatkan bahwa akan ada Mesias. Makanya umat Israel menantikan Mesias, tetapi Mesias dalam persepsi mereka itu salah. Mereka hanya bicara Mesias secara duniawi, bukan secara rohani, bukan secara kekekalan atau kerajaan Allah. Tapi hanya mereka berpikir bahwa saat itu mereka butuh Mesias yang mengalahkan Romawi atau yang saat itu menjajah Yerusalem atau orang Yehuda. Mereka hanya berpikir seperti seorang raja-raja sebelumnya. Yesus Kristus Tuhan kita lebih daripada raja-raja Israel yang ada, yang pernah hidup, yang pernah ada. Kenapa? Karena dia ada raja di atas segala raja. Nabi Maleaki hebatnya dia bukan hanya menubuatkan kedatangan Yesus yang pertama ketika dia lahir sebagai seorang juru selamat yang mati bagi umat manusia. Tapi Nabi Maleaki juga menubuatkan bahwa kedatangannya kembali, yaitu pada hari Tuhan, itu pasti akan tergenapi. Dan itu yang kita sedang nantikan, bahwa kedatangan Tuhan kembali untuk menjemput kita sebagai gereja-gereja Tuhan. Hal yang pertama yang ingin saya gali dari firman Tuhan pada saat kali ini, poin yang pertama, Allah ingin memurnikan gerejanya. Di ayat 1 dikatakan jelas, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Allah ingin memurnikan gerejanya. Allah rindu umatnya layak. Umatnya menjadi umat yang layak baginya, sebab itu perlu dimurnikan. Dan ia memberikan yang namanya sidak bagi kita. Yang namanya sidak itu nggak ada yang namanya pengumuman, bahwa Tuhan mau datang. Tuhan mau datang hari ini jam sekian. Nggak ada yang bisa tahu kapan Tuhan datang. Bahkan pemurniannya sendiri pun Tuhan nggak bilang, nanti masa pemurnian itu dimulai ya tahun 2020. Nggak, Tuhan nggak akan pernah bilang. Kalau ada seorang hamba Tuhan yang berkata tentang tanggal, masa, dan tahunnya, jangan-jangan dia lebih daripada Tuhan. Pemurnian itu sendiri pun itu seperti sidak. Yang namanya sidak itu mendadak, nggak ada persiapan. Kita nggak pernah tahu. Sama seperti seorang pencuri, nggak pernah ada yang bilang bahwa dia akan mencuri rumah tersebut. Makanya perlu di sini diperlukan yang namanya hikmat. Pemurnian dalam artian di sini yang saya ingin sampaikan identik dengan yang namanya masalah atau pergumulan. Kalau kita melihat keadaan kita sekarang atau kita kontekstualisasikan pada masa-masa ini, kita melihat bahwa pandemi COVID-19 bisa saja menjadi suatu momentum Tuhan
suatu momentum yang Tuhan pakai untuk memurnikan gerejanya. Kenapa? Karena dengan momentum ini kita melihat banyak gereja-gereja tidak lagi bisa beroperasi. Sekarang tidak ada lagi gereja offline. Gedung-gedung gereja kosong. Sekalipun sekarang sudah mulai dikendorkan masa-masa PSBB ataupun lockdown-nya. Tapi saya mau katakan, pada masa-masa saat gereja tidak beroperasi lagi, gereja harus bikin online, gereja harus bikin bukan lagi di gedung, tetapi melalui mungkin aplikasi media sosial yang ada. Saya mau tanya, apakah jemaat tetap setia untuk beribadah kepada Tuhan? Atau mereka hanya absensi saja supaya dilihat, oh viewernya banyak? Kadang kita hanya melihat bahwa gereja itu dalam bentuk fisiknya. Ketika pandemi ini terjadi, ini menjadi suatu ujian bagi gereja Tuhan. Pemurnian ini bisa terjadi. Apakah ketika kita ibadah online seperti sekarang ini, kita sungguh-sungguh beribadah, kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh berdoa syafaat bagi bangsa dan bagi sesama kita? Atau kita hanya sekedar melihatnya seperti nonton film James Bond? Atau kita melihatnya seperti sebuah konser ketika pujian penyembahan dinaikkan? Ini masa-masa pemurnian. Makanya kita harus bersyukur kalau kita bisa beribadah dengan khusyuk atau kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, sekalipun melalui online. Ya. Kita tak bisa lagi berkumpul secara fisik. Bahkan dalam kegiatan gereja, komunitas gereja pun, baik komsel, kul, ataupun family altar namanya, apapun namanya, itu tidak lagi bisa. Ada pembatasan sosial, pembatasan jarak antara satu dengan yang lain. Ada protap-protap kesehatan yang harus dipenuhi. Kalau gereja mau buka pun sekarang, mau mulai ibadah pun, tidak lagi seperti yang dulu, ada batasannya. Apakah jemaat mau bertahan dengan masa-masa seperti ini? Atau sudah ada yang berteriak, kenapa? Karena ada yang mungkin di PHK, mungkin karena ada mereka yang tidak lagi dapat pekerjaan akibat pandemi ini. Saya mau katakan, kalau kita tidak punya iman yang teguh pada Tuhan, kita akan dimurnikan, kita akan dikikis oleh wabah COVID ini. Sejauh mana iman kita? Makanya ada satu pertanyaan, mengapa kita perlu dimurnikan? Karena tidak selamanya manusia yang fana ini tetap menjaga kemurniannya di hadapan Tuhan. Kita manusia yang fana tidak bisa menjaga dengan sepenuhnya kemurnian kita di hadapan Tuhan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun. Belum lama ini kita melihat ada seorang penjahat kelas berat, Godfather-nya Jakarta. Dulu saya pernah melihat atau mengunjunginya di Nusa Kambangan. Dia menangis ketika beribadah. Dia selalu bercerita kepada hamba Tuhan yang melayaninya bahwa dia mau bertobat, dia mau berpaling dari hidup yang lama, masuk kepada kehidupan yang baru. Dan setiap ibadah dia selalu nangis mendengar firman Tuhan. Dan sempat diwawancara dalam Kick Andy, bahkan juga seorang pendeta besar pernah mewawancarainya. Kita bisa melihatnya di YouTube. Tapi apa yang terjadi belakangan ini? Terlibat lagi dalam kasus kriminal. Kita belum tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi saya mau katakan, bahwa manusia tidak ada yang bisa berkata, oh saya benar hari ini. Kita nggak tahu besok. Kita nggak tahu 1 bulan ke depan. Kita nggak tahu 1 tahun ke depan. Mulut bisa berkata, saya benar hari ini. Tapi ingat, ketika ada pemurnian, apakah kita masih bisa tetap bertahan berkata, saya benar di hadapan Tuhan? Jadi Allah ingin memurnikan gerejanya. Ya. Itu yang pertama. Mari kita sama-sama menerima pemurnian dari Tuhan dengan takut dan gentar. Ya, jangan kita berkata bahwa kita mencari Tuhan, tapi kita tidak pernah tahu bahwa Ia datang secara personal kepada kita. Tuhan bisa datang secara personal kepada kita. Makanya kita perlu yang namanya pemurnian ini. Yang kedua, kedatangannya itu tidak terelakkan. Tak ada yang tahu dan mengerti, bahkan menahan kedatangannya. Sebab tanda-tandanya sudah kita lihat. Dalam Wahyu sudah ditulis, kalau saya kondisikan dengan keadaan kita sekarang, terjadinya pandemi ini, bahwa penyakit sampar itu adalah salah satu tanda akhir zaman. Selama masih ada tanda, berarti kita belum di ujungnya akhir zaman.
Jangan ada yang berkata, oh karena tanda-tandanya sudah nyata, tanda-tandanya sudah ada, berarti kita sudah benar-benar di ujungnya. Oh belum tentu, yang namanya selagi masih ada tanda, belum sampai kepada tujuan. Seperti halnya kalau kita di jalan tol, oh Jakarta 20 km, bukan berarti Jakarta ada di tanda itu. Tapi masih jauh. Jakarta 10 km, Jakarta masih jauh. Tapi bukan ada di tanda itu. Tapi ketika nggak ada lagi tanda Jakarta 10 km atau Jakarta arah sana, artinya kita sudah di Jakarta. Artinya kalau sudah nggak ada tanda lagi, hati-hati. Jangan-jangan itu tanda akhir zaman sudah terjadi. Jadi selama masih ada tanda, kita harus tetap waspada. Karena kita nggak tahu kapan kita sampai di ujungnya dunia ini, di ujungnya zaman ini. Karena hari Tuhan tidak pernah ada yang tahu. Ia seperti pencuri. Makanya saya katakan, dalam Matius 25 dikatakan di situ, maka kita harus berjaga-jagalah. Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Jangan kita seperti 5 gadis bodoh yang berpikir bahwa oh cukup dengan minyak yang ada di dalam lampu mereka. Mereka tidak memberikan simpanan. Tidak seperti 5 gadis yang bijaksana membawa simpanan, membawa cadangan untuk minyak api mereka, lampu mereka. Sehingga ketika pengantin itu datang, dia berkata, mari masuk, yang lampunya tetap nyala. Tapi yang nggak nyala, yang nggak ada lampunya, yang sudah habis minyaknya, dikatakan aku tidak mengenal kamu. Jangan sampai kita menjadi 5 gadis bodoh yang tidak waspada, yang tidak bersiap-siap, tidak berjaga-jaga. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan tidak pernah terelakkan. Yang ketiga, pentingnya pemurnian dan pentahiran dari Allah. Allah memurnikan gerejanya dengan api tukang pemurni logam yang memurnikan emas dan perak. Seperti Ayub yang dimurnikan dalam ayat 23 ayat yang ke-10, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub tahu ketika ujian hadir itu adalah ujian bagi dirinya untuk menjadi seperti emas. Apakah di saat masa-masa ini kita mengalami ujian dari Tuhan? Dan kita mau berkata seperti ini kepada Tuhan. Seperti Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Atau kita menyerah ketika ujian itu ada. Ingat bahwa ujian itu bisa saja datang dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa izinkan iblis untuk menjadikannya pencobaan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7 dikatakan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi perlu sekali pemurnian atau pentahiran ini supaya kita layak untuk menyambut pengantin pria kita, pengantin bagi gereja Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri yang selama ini kita percaya dan kita sembah. Tuhan akan datang seperti sabun tukang penatu untuk mentahirkan kita dari kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran dunia yang mengikis jiwa kita, yang merusak jiwa kita. Tuhan ingin bersihkan itu. Karena fungsi sabun kan untuk membersihkan kita dari kotoran. Baju kita kalau kotor harus dibersihkan dengan sabun, dicuci dengan sabun. Kalau nggak ada sabunnya, bukan bersih. Apalagi sekarang pada saat pandemi ini, sabun itu sangat diperlukan bagi banyak orang selain hand sanitizer. Karena terbukti yang ampuh mengalahkan bakteri dan kuman itu cuma sabun. Hand sanitizer itu nomor 2. Jadi sabun itu penting masa-masa sekarang. Maka tepatlah Tuhan ingin memurnikan gereja Tuhan dengan sabun. Kenapa? Karena sabun bisa membunuh bakteri yang ada di dalam jiwamu. Membunuh kuman-kuman yang ada di dalam hatimu. Yang merusak kebenaran firman Tuhan dan merusak jiwamu. Tuhan ingin memurnikan gerejanya. Oleh karena itu kalau kita sudah dimurnikan dengan api dan sabun, maka kita akan menjadi orang-orang yang peka dengan Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Kita bisa mengerti ibadah itu seperti apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, kita mengerti bahwa kita melakukan segala sesuatu ataupun kepada sesama kita, kita punya motivasi yang benar. Tidak lagi salah.
Dan yang terakhir, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ingin supaya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Namun sebelumnya di poin yang ketiga tadi, Tuhan ingin memurnikan itu dimulai dari kaum Lewi. Yaitu siapa? Para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan dan pelayan Tuhan adalah menjadi role model bagi jemaat Tuhan. Kalau pemimpinnya saja tidak benar di hadapan Tuhan, bagaimana dengan jemaatnya? Bagaimana dengan orang-orang yang dilayani kalau yang melayani Tuhan saja tidak menjadi benar? Gagal di dalam masa ujian ini. Tuhan ingin bahwa para pelayan dan pekerjanya itu sungguh-sungguh serius melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Maleaki, banyak kaum Lewi yang kembali ke ladangnya. Zaman Nehemia pun demikian, banyak kaum Lewi yang kembali kepada ladangnya. Tidak lagi artinya mereka kembali ke ladang, artinya mereka meninggalkan yang menjadi pekerjaan pokok mereka, di mana perjanjian Allah dengan Israel bahwa kaum Lewi itu harus melayani Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kemah sucinya, di dalam tabernakel Musa. Dan untuk hal ini perlu pengorbanan yang besar melalui proses. Karena tanpa proses kita tidak tahu mana yang benar. Seringkali manusia merasa, tadi saya katakan, kita bisa berkata, saya sudah benar. Tapi kalau tidak ada ujiannya, kalau tidak ada pembuktiannya, bagaimana kita bisa membenarkan apa yang kita lakukan? Sama seperti seorang anak yang sekolah, tidak bisa dikatakan, dia pintar, tapi dia nggak pernah lulus. Kita bisa katakan anak kita pintar kalau dia lulus ujian, lulus dari sekolahnya, baru kita katakan anak saya pintar. Tapi kalau anak kita nggak naik kelas, apakah kita bisa bilang anak kita pintar? Gak bisa, harus ada pembuktian, harus ada proses di dalamnya. Jadi proses itu memang menyakitkan, tetapi kalau kita mau meminta pengampunan dari Tuhan, kita mau bertobat, Tuhan pasti tolong kita. Seperti Ayub yang berkata, ketika dia mengalami banyak ujian, dia tidak sama sekali mengutuki Tuhan. Sekalipun satu hal yang dia sesali karena dia mengutuki hari kelahirannya. Tapi di akhirnya dalam Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub tahu bahwa Tuhan memproses seseorang itu tidak melebihi batas kemampuan orang itu. Jadi kalau masa sekarang kita merasa, saya sedang diproses Tuhan, saya sedang mengalami pengujian. Tenang saudara, apa yang kau terima atau apa yang kau alami tidak akan pernah melebihi batas kemampuanmu. Jadi yang keempat saya katakan tadi bagian yang ketiga. Yang keempat, persembahan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita sudah dimurnikan Tuhan, kita sudah mengalami proses ujian dari Tuhan, maka persembahan yang kita berikan itu akan menjadi persembahan yang benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nabi Maleaki berkata, mari kita senangkan kembali hati Tuhan, kembali kepada perjanjian Allah dan juga kepada nenek moyang kita. Perjanjian yang mula-mula dibuat oleh Allah Israel dan nenek moyang Israel. Itu yang menjadi kerinduan Nabi Maleaki saat itu ketika dia berseru-seru kepada orang-orang Yehuda. Kalau sekarang saya mau katakan, yuk kita kembali lagi kepada kasih kita yang mula-mula sama Tuhan. Kalau di masa-masa ini, karena kita nggak bisa ke gereja berkumpul bersama orang-orang percaya, atau kita mengalami dampak dari pandemi COVID-19 ini, kita kehilangan mata pencaharian, kita kehilangan pemasukan, kita kehilangan pekerjaan mungkin, atau kita banyak mengalami masalah akibat dari pandemi COVID-19 ini. Ingat, yuk kita kembali lagi kepada kasih yang semula. Ketika kita mau bertobat dan kita meminta pengampunan dari Tuhan, kita dimurnikan oleh Tuhan, dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Seperti Ayub berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, maka kita bisa memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Maka di ayat 4 dikatakan di situ, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah. Artinya Tuhan ingin kita kembali kepada di mana kita pertama kali cinta sama Tuhan. Di situ iman kita bertumbuh dengan pesat, dan Tuhan mau saat ini pun kita tetap bertumbuh sampai kepada kedatangannya kembali. Makanya persembahan ini bicara apa? Di mana ada doa, pujian, penyembahan yang tulus kepada Tuhan.
Jadi persembahan itu bicara bahwa gerejanya harus bisa memberi yang terbaik. Maka dari itu persembahan ini bicara juga bukan hanya doa dan pujian penyembahan yang harus kita perbaiki untuk meningkatkan kualitas rohani kita. Tapi juga bicara persembahan di mana kita memikirkan kebutuhan gereja kita. Berapa banyak sekarang gereja besar pun yang mengalami dampak dari pandemi ini. Gak usah gereja kecil, gereja besar pun ada punya dampak. Mereka ada yang tidak bisa bayar sewa lagi. Mereka yang kebingungan untuk membayar ini itu untuk kebutuhan gereja. Apalagi gereja yang kecil. Banyak yang dibutuhkan oleh gereja-gereja Tuhan. Makanya saya ingat sekali dengan apa yang disampaikan oleh gembala senior kita. Jangan lupa untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Ketika engkau menabur bagi pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita. Asal kau memberikan dengan tulus dan dengan motivasi yang benar. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tuhan selalu memperhatikan kita sebagai umatnya. Dan Tuhan juga ingin kita memperhatikan gerejanya. Apapun yang kita bisa berikan bagi gereja Tuhan, itu sangat berarti, terlebih lagi pada masa-masa pandemi COVID ini. Apakah kita sudah bisa memperhatikan gereja Tuhan? Memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan? Atau memperhatikan sesama kita yang mengalami kekurangan, yang mengalami pergumulan masalah ketika menghadapi pandemi ini? Mari kita menyenangkan hati Tuhan kembali dengan persembahan-persembahan yang benar. Saya melihat dari cerita Sadrak, Mesak, Abednego, ketika mereka dihadapkan dengan dapur api yang menyala-nyala, ada dua hal yang menarik di dalamnya. Kalau kita baca dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan." Itu. Ada dua hal penting yang menjadi kemenangan bagi Sadrak, Mesak, Abednego di dalam pemurnian yang Tuhan berikan buat mereka. Yang pertama, mereka punya iman yang fokus kepada Allah. Iman yang sungguh-sungguh percaya dan bukan karena melihat, tapi karena mereka percaya. Iman itulah yang Tuhan mau, seperti Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sadrak, Mesak, Abednego tidak pernah melihat bahwa ada orang dibakar di dalam api akan selamat. Dia tidak pernah lihat, tapi karena dia percaya dan dia tahu bahwa Allahnya sanggup melakukan, dia lakukan itu. Apakah kita sekarang mau punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Iman yang hanya fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada masalahnya, tapi kepada Tuhan. Yang kedua, yang menarik dari Sadrak, Mesak, Abednego adalah percaya bahwa Allah berkuasa melakukan segala perkara. Segala hal dunia Allah sanggup mengatasinya. Dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus menuliskan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bicara apa? Bergantung hanya kepada satu Allah saja, bukan kepada yang lain ataupun pada manusia. Kenapa? Karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ingat bahwa iblis, saya katakan di awal, bisa masuk di dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ujian itu menjadi pencobaan. Kenapa? Karena Allah bisa saja mengizinkan iblis masuk ke dalam ujian tersebut. Seperti yang pernah terjadi dalam Ayub. Ayub mendapatkan ujian dan pencobaan itu juga atas seizin Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan juga mengalami ujian dan pencobaan, saya mau katakan, Wahyu 12 ayat 11 berkata, dan mereka yang mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ada 3 hal kalau kita ingin mengalahkan kuasa iblis. Yang pertama, oleh darah anak domba Allah. Itu bicara apa? Kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan penguasa tunggal dalam kehidupan kita satu-satunya. Yang kedua, kita harus punya kesaksian yang hidup.
Bukan hanya perkataan kita, tapi perbuatan kita itu akan mengalahkan kuasa si iblis ketika iblis memberikan pencobaannya. Dan yang ketiga, yang tidak menyayangkan nyawanya sampai ke dalam maut. Nyawa bukan bicara hanya nyawa kehidupan atau yang mencabut nyawa kita sehingga kita mati, tapi nyawa bicara jiwa. Jiwa itu bicara apa? Keinginan, kehendak. Apakah kita bisa mengesampingkan keinginan, kehendak kita hanya untuk Tuhan saja? Menyampingkan keinginan, kehendak kita hanya untuk keinginan dan kehendak Tuhan saja. Kalau 3 hal itu kita bisa lakukan, saya yakin pemurnian yang Tuhan lakukan kepada gerejanya, bahkan sekalipun iblis masuk ke dalamnya menjadikannya pencobaan, saya mau katakan, kita pasti bisa menjadi pemenang. Sebagai pesan saya terakhir, dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, dan untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Shalom buat kita semua, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur kepada Engkau atas firman yang Tuhan boleh kami dengarkan bersama-sama. Bahkan kami boleh belajar Tuhan, bahwa Tuhan ingin memurnikan gerejanya lewat segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kami. Tapi kami tahu Tuhan, sekalipun Engkau datang dengan api, Engkau datang dengan sabun tukang penatu, kami percaya ketika kami punya iman yang fokus hanya kepada Tuhan, dan kami percaya bahwa Tuhan dapat melakukan segala sesuatu, maka kami bisa melewati pemurnian ini seperti Sadrak, Metsha, Abednego Tuhan. Mereka tidak menyayangkan nyawa, mereka tidak mementingkan keinginan dan kehendaknya sendiri, tapi mereka tahu bahwa mereka adalah bait suci Allah. Seperti demikian dengan kami Tuhan. Ajarkan kami supaya kami mengerti bahwa kami adalah batu-batu hidup yang akan disusun menjadi rumah atau menjadi bait Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, sehingga firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Biarlah firman ini Tuhan menjadi benih ilahi yang tertanam, bertumbuh, berkembang bagi setiap kami, dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkati Tuhan setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan, yang mengalami masalah. Engkau lawat kehidupan mereka, baik dalam pekerjaannya, dalam keluarganya, dalam usahanya, bahkan dalam pelayanannya sekalipun Tuhan. Tuhan lawat mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Gembala dan Jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care di rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat tangan kita. Umat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita katakan sama-sama, Amin.